Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah dengan NIM 210950502009. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar hakikat manusia. Yang pertama yaitu konsep kebutuhan dasar manusia. Dasar manusia menurut Plato adalah jiwa dan raga. Manusia dapat ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu manusia sebagai makhluk holistik dan manusia sebagai sistem. Konsep kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan menyatakan setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan psikologis, keamanan, cinta, harga diri, dan equalisasi. Dari Potter and Patricia. Selanjutnya yaitu makhluk sebagai holistik. Apa sih itu holistik? Holistik merupakan makhluk yang utuh atau paduan dari unsur biologi, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam perspektif psikologis, manusia holistik adalah manusia dengan potensi yang dimilikinya. Ia mampu menemukan makna hidup sehingga hidupnya bermakna, bahagia, dan sejahtera. Dalam perspektif tasawuf, manusia holistik adalah ia yang dengan kehendak Tuhan bisa mencapai kondisi jiwa dan tenteram. Menurut Mubarak, manusia sebagai makhluk holistik memiliki berbagai unsur, yaitu yang pertama unsur biologis, unsur psikologis, unsur sosial, dan unsur spiritual. Yang pertama yaitu unsur biologis tersusun atas sistem organ, psikologis mempunyai struktur kepribadian, yang ketiga sosial perlu hidup bersama dengan manusia lainnya dan bersama untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir yaitu spiritual, memiliki keyakinan yang dianut. Selanjutnya yaitu manusia sebagai sistem. Manusia sebagai sistem terdiri dari beberapa unsur yang membentuk suatu totalitas, yaitu sistem adaptif, personal, interpersonal, dan sosial. Sistem adaptif merupakan proses perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi integrasi atau kebutuhan. Yang kedua yaitu sebagai sistem personal. Manusia memiliki proses persepsi bertumbuh kembang. Yang ketiga interpersonal, yaitu manusia dapat berinteraksi, berperan, dan berkomunikasi terhadap orang lain. Yang terakhir yaitu sistem sosial. Manusia memiliki kekuatan dan wewenang dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu pandangan para ahli mengenai hakikat manusia. Prayetno 2009 secara sistematis mengemukakan beberapa pandangan tentang manusia dan merujuk dari pandangan-pandangan para ahli terikut, mulai dari pandangan yang paling lama sampai pandangan yang paling baru. Pandangan terbaru dari para ahli yaitu menurut Frank Elder, Roger, dan Skinner. Sedangkan pandangan lama yaitu menurut Plato, Husserl, Agustinus, dan Descartes. Yang selanjutnya itu sifat hakikat manusia. Hakikat manusia diartikan sebagai ciri karakteristik secara prinsipil. Mengapa demikian? Karena membedakan manusia dengan makhluk lain seperti merupakan manusia adalah Homo spesies dan merupakan puncak evolusi organik dari makhluk hidup lainnya seperti binatang. Jadi diketahui bahwa manusia merupakan urutan kesekian dari proses evolusi panjang sehingga manusia menjadi wujud Homo spesies yang kita kenal sampai sekarang. Dengan demikian, wujud sifat hakikat manusia merupakan karakteristik yang dimiliki semua manusia. Menurut Umar Tiharja mengatakan bahwa wujud sifat hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyadari diri, bersistensi, pemilihan hati, moral atau aturan, keamanan, kemampuan bertanggung jawab, rasa hormat, kesediaan, melaksanakan kewajiban, dan menyadari hak kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi hakikat manusia. Dalam suatu proses pembelajaran, baik wujud sifat hakikat manusia maupun dimensi manusia yang telah dimiliki setiap peserta didik perlu dikembangkan. Manusia adalah makhluk yang dimensi itu antara lain dimensi keindividualan, kesosialan, keberagaman, kesejahteraan, dikomunikasi, dan dinamika.
Selanjutnya itu manusia menurut pandangan Islam, yaitu sebagai hamba Allah, al-nas, khalifah Allah, bani Adam, al-insan, makhluk biologis, al-bashar. Mengutip jurnal Hakikat Manusia dalam perspektif Al-Quran, tulisan Aprida 2018, menurut pandangan Plato, hakikat manusia adalah roh, rasio, akal, dan kesenangan nafsu. Selanjutnya itu manusia sebagai hamba Allah. Manusia sebagai hamba Allah yaitu wajib menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah. Yang kedua itu al-nas, yaitu makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Yang ketiga yaitu khalifah bumi, yaitu memiliki wewenang memanfaatkan alam guna memenuhi kebutuhan hidup, namun juga bertanggung jawab terhadap pelestariannya. Yang keempat yaitu manusia sebagai Bani Adam. Sebagai Bani Adam, semua manusia berasal dari keturunan yang sama sehingga saling bersaudara terlepas dari latar belakang dan bangsa yang berbeda. Yang kelima yaitu sebagai al-insan. Sebagai Bani Adam, semua manusia berasal dari keturunan yang sama sehingga yang bersaudara terlepas dari latar belakang agama, bangsa, dan bahasa yang berbeda. Yang keenam yaitu manusia sebagai makhluk biologis. Makhluk biologis yaitu berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup, dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Selanjutnya itu pengembangan potensi dan hakikat manusia. Manusia memiliki sifat, karakteristik, dimensi-dimensi. Manusia juga memiliki potensi yang melekat pada dirinya seperti dikemukakan Jalaluddin 2003 dan Hasina 2003 bahwa potensi manusia yang utama yaitu naluriah, indrawi, akal, dan agama. Yang ketujuh, kebutuhan manusia terhadap pendidikan. Kebutuhan manusia terhadap pendidikan merupakan kebutuhan asasi dalam rangka mempersatukan setiap insan sampai pada suatu tingkat di mana mereka mampu menunjukkan kemandirian yang bertanggung jawab terhadap dirinya maupun lingkungan. Selanjutnya itu menurut pendapat para ahli mengenai manusia, pendidikan antara lain. Yang pertama itu Imam Bernaf, yaitu mengatakan pendidikan sebagai fenomena utama dalam kehidupan manusia di mana orang yang telah dewasa membantu perubahan diri, perkembangan peserta diri untuk menjadi dewasa. Selanjutnya konsep manusia seutuhnya. Kapan manusia itu disebut utuh? Ketika manusia itu bisa memanusiakan manusia. Selanjutnya manusia seutuhnya adalah manusia yang memiliki moral, bersyukur, bersabar, dan berikhlas atau dengan kata lain memiliki jiwa spiritual atau kecerdasan spiritual. Suhartono 2007. Terkait dengan manusia seutuhnya, Prayitno dan MT 2004 dengan merujuk dari para ahli pemikir barat khususnya dalam bidang psikomonistik seperti Frank, John, Maslow, dan Roger telah pula mengajukan berbagai rumusan sejalan dan konsep manusia seutuhnya. Menurut Frank, John, Maslow, dan Roger telah pula mengajukan berbagai rumusan jalan dan konsep manusia seutuhnya. Mereka memakai istilah berfungsi unsur-unsur kemanusiaan secara ideal sebagai perwujudan manusia seutuhnya. Ciri-ciri yang dapat berfungsi secara ideal yaitu yang pertama menurut Frank yaitu mencapai penghayatan dan penuh tentang makna hidup dan kehidupan. Yang kedua yaitu bebas memilih dan bertindak. Yang ketiga bertanggung jawab secara kepribadian terhadap segala tindakan. Menurut Jang memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, menerima diri sendiri termasuk kekuatan dan kelemahannya. Yang ketiga menurut Maslow, manusia yang berfungsi secara ideal ialah mereka yang